Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berjumpa di kajian bahasa Arab pekanan kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kita, ya, suami, kemudian anak-anak kita semuanya dalam keadaan sehat, penuh barokah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pekan lalu kita belajar huruf nasab, ya. Bahwasanya kata kerja atau fiil mudhari', kata kerja bermakna akan atau sedang, jika bertemu dengan huruf nasab itu pasti akan ada perubahan, ya, gitu. Nah, pekan lalu cukup berat pembahasannya, saya pikir, gitu ya. Jadi kita pekan lalu ya, hari Senin ya, hari Senin kemarin kita pikir pembahasannya cukup berat, gitu ya. Kita coba uraikan kembali, ya, tapi berbasis dengan perubahannya, ya, berbasis perubahan. Jadi kita coba pendekatan yang berbeda, gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan yang cukup berbeda ini jadi lebih tergambar, gitu, apa saja pengaruh-pengaruhnya di kata kerja yang dimasuki oleh huruf nasab. Ya. Baik, kita mulai dari yang paling sedikit ya. Jadi fi'lun mudhari'un, ya, mansub, ya, mansubun bi hurufin nasbi. Ini adalah fi'il mudhari', ya. Fi'lun mudhari'un yang dia hukumnya akhirnya mansubun. Mansubnya sebab ada faktor huruf nasbi. Yang pertama, ini kita mulai dari yang mudah ya dan paling sedikit ya. Yang pertama adalah mabni. Mabniyun alal fathi. Ya. Ini adalah mabni alal fathi. Ibu masih ingat kira-kira yang mabni alal fathi apa? Cuma dua ya. Yaitu apa? Yang ada nun niswah ya, Ustaz. Fi'lun mudhari' bidomir hunna Hunna dan antunna. antuna. Fi'lun mudhari' bidomir antuna. Jadi cuma dua aja ya gitu. Jadi jika ada fi'il mudhari' ibu-ibu, ya, tapi dia domirnya itu adalah hunna, ya, atau antuna, maka itu pasti mabni. Mabni itu ya sudah nggak usah dipikirin, dia dalam posisi apapun pasti begitu. Dalam posisi apapun pasti tetap begitu. Artinya mabni itu tidak akan berubah. Gitu. Contoh misalnya kalau hunna yaf'alna gitu. Mereka perempuan ya sedang melakukan sesuatu. Ya'malna gitu. Sedang menulis, apa kira-kira sedang menulis? Yak tubna. Yaktubana. Nah, yak tubna. Sedang membaca. Yaqra'na. Yak Yaqra'na. nah.
Gitu. Kemudian sedang bepergian. Ya, Yadhabna. 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 Bu Umi Rafan nggak bisa dengar ya suaranya atau bisa? Dengar, Ustaz. Oh, dengar. Karena khawatir ada gangguan. Nah, kalau yang kedua adalah fi'lun mudhari' dengan domir antuna. Ini mah tinggal diganti dengan tak semuanya ya. Ini ya. Antuna itu kalian perempuan ya. Ini mah tinggal diganti gitu. Kalian sedang melakukan sesuatu jadi taf'alna. Kalian sedang mengamalkan sesuatu ta'malna. Kalian sedang menulis tak itu benar. Kalian sedang membaca takra'na. Takra'na. Kalian sedang bepergian Tazhabna. tadhabna. Ini yang paling mudah. Kemudian menempati urutan kedua, ini yang cukup greedy ya, cukup agak sulit. Itu adalah af'al khamsah. Tapi jumlahnya cuma 5 ya. Af'alun khamsah. Ya, karena af'al khamsah pasti ada 5. Ya. Ada fi'il yang jumlahnya 5 yang mereka itu adalah punya treatment khusus. Punya treatment khusus. Gitu. Gitu. Yang pertama adalah fi'il mudhari yang berdomir hum. Kemudian berdomir antum. Kemudian berdomir huma. Kemudian antuma. Kemudian yang terakhir adalah anti. Nah, cuma ini aja. Gitu. Nah, kemarin ya kita jelaskan ya dalam posisi ini kalau mereka itu marfu ya kita jelaskan yang marfu dulu ya. Maka alamat rofaknya alamatu raf'ihi adalah subutun nun. Ya. Jadi kalau mereka marfu maka alamat rofaknya ya alamat marfu'nya itu adalah subutun nun. Keberadaan nunnya. Jadi nunnya tetap ada. Gitu. Jadi ini coba saya subutun nun. Gitu. Hukmuha. Nah, kalau mansub wa alamatu nasbihi hadfu hadfun nun gitu ya. Atau hadfu harfin nun. Kalau dia mansub wa alamatu nasbihi hadfun nuni gitu. Oke ya. Gitu. Nah, maka berdasarkan itu yang pertama fi'il mudhari dengan dhamir hum. Contoh yaf'aluna, ya'maluna, yaktubuna, yaqra, yaqrauna, yadhabuna. Nah, ini contohnya. Kalau dia marfu. Yaf'aluna, ya'maluna, yaktubuna,
yaqra'una, yadhabuna. Gitu. Ini kalau marfu. Nah, kalau dia mansub, maka hadfun nun, dihapus nunnya. Jadi alu, ya malu, yak tubu, yaqra'u, kemudian yadhabu, begitu. Jadi hilang nunnya. Ya malu, yaktubu, yaqra'u, yadhabu, gitu. Ya, gitu. Hum, gitu. Antum lebih mudah lagi. Antum kan sama. Antum itu sama dengan hum, cuma bedanya dipindah ke ta. Gitu. Antum taf'aluna, gitu. Antum ta'maluna, taktubuna, taqra'una, tadhhabuna. Nah, ini tinggal dihapus nunnya. Kalau dia mansub, tinggal dihapus jadi taf'alu, ta'malu, taktubu, taqra'u, tadhhabu. Nah, semudah ini, gitu. Kemudian fi'il mudhari dengan domir huma. Dengan domir huma, ya contohnya yaf'alani, ya'malani, yaktubani, yaqra'ani. Nah, ini Nih, terus yes, yes, hari, yes, habari. yadhabani. Nah, ini kalau marfu gitu ya. Kalau dia mansub, dihapus nunnya jadi apa ibu-ibu? Allah, Ah, terus ya, malah, gitu. terus Ya, Quran, ya, ah, kabar. betul. Ya, sesimpel itu. Sesimpel itu. Kemudian ini coba kita copy paste. Nah, yang keempat adalah fi'il mudhari dengan domir antuma. Ini juga sama persis, tinggal diganti tak gitu. Antuma taf alani, tak malani, taktubani, taqra'ani, tadhhabani. Kemudian kalau mansub jadi taf ala, ta'mala, taktuba, taqra'a, tadhhaba. Sesimpel itu. Nah, yang terakhir ini adalah anti. Anti contohnya anti taf alina, anti tak malina, anti tak tubina, anti tak roina, taz habina. Nah, ini kalau marfu ya, sekali lagi ini kalau marfu. Taf alina, tak malina, tak tubina, tak roina, taz habina.
Nah, kalau dia mansub maka menjadi apa Ibu-ibu? Taf'ali. Taf'ali. Terus Ta'mali. Hmm. Ta'mali. Tak. Taktubi. Hmm. Tak. Taqra'i. Nah, Tazhabi. Nah, sesimpel itu. Ini namanya af'al khamsah. Kalau dia berposisi marfu, nunnya tidak hilang. Kalau dia berposisi mansub, maka nunnya dihilangkan. Nah, sesimpel itu. Ini yang nomor 3. Yang pertama 2 ya, mabni alal fathi 2, kemudian af'al khamsah 2. Terus yang ketiga adalah mansubun ya, wa alamatu nasbihi fathah. Ini yang kalau mansub pakai fathah. Ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Nah, ini ada apa? Yang pertama ini yang paling mudah ya. Pertama adalah dengan domir huwa. Ya kan? Kemudian hiya wa anta. Kemudian ana. Nahnu. Nah, kalau ini pakai fathah. Ini mudah. Contoh tadi taf'alu, ta'malu, kemudian taktubu, taqra'u, tazhabu. Nah, ini kalau mabni, ini kan sementara marfu ya, ta'malu pakai doma. Nanti kalau dia menjadi mansub, dia akan diakhiri dengan fathah. Gitu. Jadi apa? Kok huwa itu yaf'alu kok taf'al. Yaf'alu. Ya, ya'malu. Yaktubu. Yaqra'u. Yazhab. Nah, kalau kalau dia mansub maka diakhiri fathah ya, yaf'ala, ya'mala, yaktuba, yaqra'a, yazhab. Nah, sesimpel itu semuanya. Gitu. Huwa sama hiya sama anta sama. Kebetulan bunyinya juga sama. Gitu. Jadi sekalian saya tulis di sini. Nah, yaitu diawali dengan ta. Taf, taf'alu, ta'malu, taktubu, tak, taqra'u, tazhabu, taf'alu, ta'malu, taktubu,
Taqra'u. Tadhabu. Sesimpel itu semuanya. Ala. Tafal tak Ala. ala tak mala taktubu taqra'a tadhaba. Yang dhamir ana sama gitu. Tinggal diganti dengan fathah dan ana. Gitu. Af'alu, a'malu, aktubu, aqra'u, adhabu. Ini af'ala, terus a'mala, aktuba, Akro'a. hmm, Azhaba. hmm. Nah, sesimpel itu semuanya ya. Kemudian yang nahnu juga sama, simpel banget, tinggal diganti na di depannya kan. Naf'alu, na'malu, naktubu, naqra'u, nadhhabu. Naktuba, na'mala, naf'ala. Gitu. Ada yang ditanyakan di sini Ibu-ibu? Kalau ini berbasis kelompok ya, kelompok harokat ya. Kalau kemarin kan berbasis urutan domir ya. Yang Senin kemarin saya jelaskannya berbasis urutan domir. Mungkin cukup membingungkan bagi ibu-ibu. Kalau sekarang saya kasih rumpunnya. Jadi rumpun bentuk harokatnya. Jadi ada 3 rumpun. Yang mabni 2, afal khomsa ada 5, terus yang biasa juga ada 5, tapi di sini bisa disingkat jadi 4. Karena hiya sama anta sama harokatnya. Mau bertanya Ustadz, Boleh silakan. kalau li itu bisa masuk ke huruf nasab juga ya Ustadz ketika bertemu dengan fi'il mudhari ya? Kalau li bertemu isim kan jadi huruf jar. Hmm, Kalau bertemu dengan fi'il mudhari bisa juga ya menjadi huruf nasab. bisa, bisa. Tapi lam itu macam-macam, Bu. Lam itu ada lam ta'lil. Kalau lam ta'lil bisa. Tapi kalau lam ibtida nggak bisa. Kalau lam ibtida justru lam biasa dia. Jadi dia kayak nggak berpengaruh apa-apa. Lam huruf jar nggak bisa. Kemudian kalau lamul amr juga nggak bisa. Gitu. Karena lam itu macam-macam gitu. Jadi huruf lam gitu, huruf kecil satu tapi dia ini ganas dia ini, lam ini. Ada namanya lam ta'lil. Kalau ini termasuk huruf nasab. Huruf nasab ini. Tapi ada Seperti juga li yukhrija gitu ya Ustadz. ya liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur gitu. Kemudian ada lam ibtida gitu. Ibtida dia fungsinya kayak kayak ini kayak nggak ada fungsinya gitu. Gitu. Gitu.
Eh, Baik, Ustadz. ya, Jazakillah. Jazakallah khairan. ya. Ini huruf huruful ibtida gitu ya dia. Dia ditaruh di mubtada biasanya memang. Ada lam, huruf jar, lam jar. Itu namanya huruf jar. Gitu. Terus ada lam amr. Dia termasuk huruf jazm dia. Kita sebentar lagi belajar huruf jazm, huruful jazmi. Gitu. Dia kayak fil amr malah. Litadhab. Gitu. Misalnya kita nyuruh orang yang lebih sepuh gitu ya, nyuruh orang yang lebih sepuh untuk melakukan perintah kita itu pakai lam amr gitu. Kayak yang mengatakan mangga gitu atau monggo gitu. Silahkan gitu. Itu pakai lam. Litadkhul ya Ustadz gitu. Litadkhul. Jadi bukan litadkhul tapi litadkhul. Silakan masuk, tapi nyuruh Ustadz kan. Litadkhul ya Ustadz. Jadi kayak fil amr dia, udkhul gitu. Kalau nyuruh udkhul kan nggak mungkin gitu. Udkhul anta gitu kan nggak mungkin. Kayak kurang adab gitu. Maka pakai lam. Litadkhul ya Ustaz. Kayak fal yatafaddal masykur kan sering gitu kalau kita MC kan. Fal yatafaddal. Nah, lamnya itu lam amr. Fal yatafaddal masykur. Yatafaddal gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mau ditulis atau gimana? Mau difoto di screen apa? Di print biasanya Ustaz. Screen di print. Mau dicatat dulu. Di share aja Ustaz nanti. Ya, nanti saya share ya. Oke, kita Ustaz tanya Ustaz, ya boleh Bu Umi itu Rafa. Ustaz, hia kan mu'anas, anta itu kan muzakkar, kenapa Ustaz sama Ustaz? Bukan kenapa nggak sama anti dia sama Ustaz? Iya ya. Kenapa ya? Dari sononya, Bu. Dari sononya itu emang hia sama anta itu sama. Sama-sama pakai tak. Tapi memang beda ya. Kalau yang anta itu domirnya wujuban. Domir wujuban itu maksudnya apa? Kalau kita paham konteks itu pasti kita nggak akan tertukar itu. Nggak akan tertukar konteksnya. Karena kalau anta itu kan kamu ya. Kita sedang berbicara dengan orang kedua. Pasti nggak akan tertukar dengan yang orang ketiga karena hia itu orang ketiga. Dia kan berarti dia perempuan orang ketiga. Itu. Nah biasanya beda kalau hia itu domirnya jawazan. Domir jawazan itu begini. Dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Kalau anta itu boleh berdiri sendiri tanpa penggantinya gitu. Gitu. Contoh kita bilang udkhul boleh, nggak perlu pakai anta lagi. Misalnya gitu. Tafaddal nggak perlu lagi tafaddal anta nggak perlu. Karena dia wujuban, dia menyimpan domir yang itu cukup gitu ya. Tapi kalau untuk domir yang orang ketiga itu pasti membutuhkan zohirnya. Zohirnya siapa gitu. Misalnya kita sedang bercerita nih. Itu kita nggak bisa tiba-tiba pakai domir hia nggak bisa. Harus ada disebut siapa namanya. Gitu. Contoh ya, contoh. Misalnya kita bikin cerita. Gitu. Saya di sini. Gitu. Misalnya tentang Aisyah ya. Tentang Aisyah. Aisyah tuh gitu. Gitu.
Thalibatun gitu ya. Nasyitah. Nah, hiya tadhabu gitu. Ilal madrasah gitu. Wa misalnya wa tadkhul, nah itu boleh langsung wa tadkhulu misalnya fil fasli as-sabi' gitu. Ta'kulu misalnya fi al-maqsaf gitu. Indal istirahat. Nah, ini boleh, tapi dengan syarat harus ada nama di depannya gitu. Bisa. Karena Aisyah ini orang kan mafhum kembalinya domir tak itu tak pasti ke Aisyah gitu. Nggak mungkin ke yang lain gitu. Gitu. Tapi beda kalau kita menyimpan domir anta. Anta itu paling enak tuh domir fil amr gitu. Misalnya udhul gitu. Udhul udhul fil bait misalnya. Atau sholil maghrib. Nah ini bahkan nggak perlu gitu, nggak perlu lagi. Anta itu kalau dimasukkan itu dia malah jadi taukid. Dia bukan jadi subjek, bukan jadi fa'il kalau dia masuk di sini gitu. Kalau kita tulis sholil maghrib anta gitu, maka anta di sini tuh bukan subjek, bukan fa'il, tapi malah jadi taukid. Taukid itu penguat, penegas gitu. Karena bagi bahasa Arab di dalam kata perintah itu pasti ada domir anta, pasti itu wajib. Namanya wajib, makanya dikatakan domir wujuban, domir wujub. Sampai di sini clear? Nah ini silakan dibaca kemudian diterjemah, termasuk dicari mana huruf nasabnya. Ya, dicari huruf nasabnya. Ini halaman berapa ya di Ibu ya? Halaman 50. Ya, silakan ini dikerjakan Ibu. Istaiqadha Ahmadu min naumihi fi sa'ati rabi'ati tamaman. Wa ba'da dzalika huwa tawadda'a wa arada an yadhhaba ila al-masjidi liqiyamil lail ma'a asdiqaihi wa asdiqauhu kanu yuriduna aidan an yadhhabu wa yusallu fil masjid li'annahum qad ta'awadu bi salatil jama'ati fil masjidi ma ikhwanihim. Nah itu aja satu paragraf aja ya. Jangan banyak-banyak, satu paragraf aja. Kalau ada yang nggak ngerti maknanya boleh ditanyakan sekarang. Atau sambil ngerjain sambil ditanyakan. Silakan diterjemahkan. Kemudian ibu kasih tanda mana yang fiilnya apa namanya mansub. Hati-hati ketukar dengan fiil madhi ya. Ini cukup menggocek karena di sini ada beberapa fiil madhi yang kayaknya mirip gitu. Padahal dia adalah fiil madhi. Ingat mansub itu hanya terjadi pada fiil mudhari ya. Fiil madhi tidak pernah ada mansub. Ustadz mohon maaf tadi
Yang ditandain apa kata Ustaz? Terjemahkan, kemudian tandain yang Yang fi'il madi. fiilnya mansub. Oh, yang fi'ilnya. Yang fiil mudhari'nya ya, fiil mudhari' aja ya, fiil mudhari' mansub. Oh, yang masuk ya. Oh iya. Baik mansub pakai fathah atau mansub karena dihapus nunnya ya. Iya, Kalau saya boleh kasih spillnya, ini ya. jawabannya cuma 3. Yang mansub pakai fathah 1, mansub dengan hadfun nun 2. Jadi kalau ibu nemu lebih dari itu berarti keliru biasanya. Ya Ustaz, baik. Kalau ada wa berarti huruf nasabnya mengikuti yang sebelumnya ya, Ustaz? Iya. Kalau ibu-ibu mau ngerjain semuanya juga boleh. Sampai bawah. Maksudnya anak ini kayaknya bisa deh semuanya deh sekalian. Boleh. Kalau mau ngerjain sampai bawahnya, maka fi'il mudhari yang mansub itu ditambah satu lagi ada. Karena ada lan di situ, jadi dia mansub. Ustaz, kalau ini apa namanya? Tamaman apa artinya Ustaz ya? Apa? Tamaman. Tamaman pas. Oh, Pukul tepat ya. pukul 4 pas. Tepat. Oh, Tepat. ya, pas ya.
Sudah Ibu-Ibu? Kayaknya Ustadz udah. Oke. Umi Faris sudah. Bu Umi Rafan, Umu Akrom, Umi. Ustaz, belum. Kalau ada yang ngerti ditanya Bu ya, maksudnya arti-artinya ya. Ustadz kalau as di koihi itu apa? Asdiko teman-temannya. Teman-temannya. Oh, iya. Ya, tapi duna Ustaz. Meyakini. Mereka meyakini. Kalau yang ta'awadu itu telah terbiasa bukan sih Ustadz? Telah terbiasa, betul. Oh, iya. Ta'awadu telah terbiasa.
Najatan Ustaz. Kenapa? Hasil ya, najatan. Naja keberhasilan. Oh, keberhasilan. Kalau itu naja itu kan artinya selamat ya. Kalau di hadis ya. Najatan itu keselamatan. Sudah semuanya? Halo ibu-ibu. Iya, tapi saya yang di paragraf 2 cuman nggak nemu 4 kayaknya Ustaz. Di paragraf 2 nggak nemu. Yang lan Hah? kan ada lan. Iya, ada. Kalau yang paragraf 2 satu aja ya? Satu aja. Oh iya iya. Oh ya, 1. Kirain 4 tadi. 4 semua Ustadz ya. 4 semuanya. Dan yang 2 ada 4, bingung dari. Oh iya iya iya. Oke. Ya kita mulai ya. Kita bacanya dikit-dikit ya. Ini kan ada ya 6 ya. Boleh yang pertama dari Umi Ica masih rapat? Sih ya berarti ya. Oke, berarti kita dari Umi Rafan. Berarti artinya Ustadz ya. Iya, baca Ahmad. kemudian artikan. Oh. Sekalimat aja Ustadz. Iya, Istaiqaza Ahmadu min naumihi fi sa'ati rabi'ati tamaman. cukup. Cukup. Ahmad bangun dari tidurnya jam 4 pas. Oke. Lanjut Umi Faris Budwi. Tadi sampai tamama ya? Aman ya. Ya. Wa ba'da zalika huwa tawaddo'a wa aroda an yadhaba ilal masjidi liqiyami laili ma'a asdiqaihi. Oke, cukup. Diartikan. Dan sesudah itu dia berwudu dan dia ingin pergi ke masjid untuk sholat malam beserta teman-temannya. Ada yang mansub, fi'il mudhari mansub? Tadi yang an yadhaba. Ya, ada satu ya di sini ya Ibu ya. Iya.
Ya. An yadhhab. Yadhhab. Ada. Mansubnya pakai apa? Pakai an. Ya, pakai fathah ya. Fathah ya. Oke. Lanjut. Umi Akrom. Wa asdiqauhu kanu yuriduna aidan ay yadhhabu wa yusallu fil masjidi. Artinya? Dan teman-temannya pun eh, yuridu ingin seperti itu juga ya Ustaz. Iya. Seperti itu juga akan pergi sholat di masjid. Ada yang fil mudhari' mansub? Yadhabu wa yusallu. Ada berapa? 2 Ustaz. Wow. Mansubnya pakai apa, Ibu? Nun. Ya, hasbun nun. Hadfun nun. Betul ya? Oke, lanjut. Bu Ade. لأنهم قد تعودوا بالصلاة الجماعة في المسجد مع إخوانهم. Karena mereka sungguh telah terbiasa dengan sholat berjamaah di masjid beserta teman-teman mereka. Oke. Lanjut. Umi Ilham. Nah, Ustadz, yang paragraf kedua ya. Ya. Wali annahum takiduna annal muslimin alladzina hafazu ala sholatihim lan yudillu abadan. Dan karena sesungguhnya mereka telah meyakini, pakai telah ini, karena sesungguhnya mereka meyakini bahwasanya kaum muslimin yang menjaga atas sholat mereka tidak akan pernah tersesat selamanya. Coba diulangi, Bu, terjemahnya, Bu. Dan karena sesungguhnya mereka meyakini. Betul nggak Ustadz? Ya takiduna. Nah, itu fil Yakini mudhari' atau fil madhi ya? fil mudhari. Fil mudhari' ya, betul. Ya. Karena sesungguhnya mereka meyakini bahwa kaum muslim yang menjaga atas sholat mereka tidak akan pernah tersesat selamanya. Ada fil yang mansub? Ada Ustadz yang lan yadillu dengan hadfun nun ya. Iya, hadfun nun. Kalau yudillu menyesatkan, kalau yadillu sesat. Kalau pakai yudillu itu menyesatkan orang lain ya. Tapi kalau yadillu itu tidak akan sesat, dianya yang tidak akan tersesat. Ya, baik Ustaz. Syukran. Terus yang belum, Mica masih rapat kayaknya Mica ini. Kembali lagi ke Umi Rafan berarti. Halo, Umi Rafan. Ya, Ustaz. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Kemudian ya Ustaz. Apa Liana? Apa biasa? Li'annahum tadi. Karena Rasulullah SAW bersabda berkata barang siapa yang menjaga atasnya apa misalnya? Nah ini apa? Kembali kemana? Itu Kembali ke sholat.
sholat, menjaga sholatnya. Hmm. Lalu Maka maka baginya mhm, nurut cahaya. mhm. Burhan apa sih? Burhan itu bukti. Oh, Bukti, tapi bisa juga dianggap sebagai pembeda, oh, bisa juga sebagai hidayah. najatan. Najatan harus belum sampai berarti. Najat, artinya apa najat ibu-ibu? Keselamatan. Keselamatan. Baginya di hari kiamat. Keselamatan di hari kiamat. Pantas. Gampang ya? Insya Allah, tabarakallah. Tidak ada nas. Oke, berarti kita akan membahas jazmul fi'lil mudhari'. Ada pertanyaan di nasbul fi'il mudhari'? Afan Ustadz bertanya yang paragraf tadi itu Ustadz. Iya. Kalau fi'il madi dengan fi'il mudhari tidak apa-apa ya disejajarkan gitu bisa terjadi ya Ustadz. Seperti Boleh. aroda an yadhaba gitu. Arodanya kan fi'il madi ya. Iya. Boleh, Bu. Iya. Gitu. Jadi Atau kanu yuridu. Nah itu tadi ada juga ya Ustadz. betul, betul. Enggak ada masalah. Eh, karena kisah ini kan telah terjadi kan. Kisah ini telah terjadi diawali dengan kalimat istaiqadha. Istaiqadha itu menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Jadi alurnya itu alur mundur baru maju gitu loh, Bu. Ibarat film ya, alurnya ini alur mundur gitu. Nah, dari setelah mundur baru maju terus tuh. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau dia pakai mundur lagi, ya karena memang awalnya udah mundur gitu. Udah terjadi gitu. Nah, kalau dia pakai maju, nggak masalah juga karena konteksnya adalah menceritakan runutan perbuatan setelah fi'il madi tersebut. Setelah istaiqadha itu apa yang terjadi selanjutnya. Itu boleh pakai fi'il mudhari'. Iya, naam Ustadz. Syukran. Sebetulnya di sini ada lagi huruf nasab ya. Cuma dia nasabnya ke isim, bukan nasab ke fi'il. Ada yang tahu nggak? Jadi di sini tuh ada yang nasab, tapi nasabnya ke isim. Gitu. Li'anna Rasul. Nah, ada Li'anna li'annar Rasul. rasula. Ada 3 ya. Li'annar rasula. Terus apa lagi? Pasangan. Hah? Annal muslimin. muslimina. Annal muslimina. Terus satu lagi. Li'annahum. Li'annahum ya. Li'annahum annal muslimin li'annar rasula. Tapi ini terjadi pada isim ya. Kita kan yang kita cari kan karena nasbul fi'lil mudhari, yang nasab gitu ya pada fi'il mudhari. Tapi kalau yang dicari yang penting huruf nasab di sini banyak gitu. Tadi ada an, ada li'anna, ada anna gitu ya. Ada lan gitu. Ada li'annahum. Gimana mau lanjut ke jazmul fi'il mudhari? Halo ibu mau lanjut ke jazm? Kalau yang halaman 51 itu sama ya Ustadz. Tapi dihilangkan Sama, cuma dihilangin ini harokatnya. harokatnya. Oh, iya. Kalau untuk anak-anak itu buat latihan ngerjain soal. Jadi setelah dibacakan, dibalik, mereka ngerjakan di situ, kita minta harokatin tanpa melihat. Oke, coba ya kita buatkan kayak persis tadi ya, tapi untuk yang jazm ya. Ya. Nah, yang ini kan yang
mansub ya. Sekarang yang majzum. Kita buatkan yang majzumnya. Sebenarnya tinggal copy paste ini. Jadi juga nggak berat. Bagi saya nggak berat gitu. Ya mudah-mudahan bagi ibu-ibu juga nggak berat. Nah, yang jazmul fi'il mudhari' ini posisinya sudah saya copy paste ya. Jadi dia itu majzum. Jadi nggak ada fi'il mudhari' yang majrur ya, nggak ada. Fi'il mudhari' itu majzum. Ya, jadi nggak akan ada fi'il mudhari' itu yang majrur, nggak ada. Majzum bi hurufil jazmi. Bi hurufil jazmi. Ya. Nah, ini sama persis, Bu. Gampang banget ini. Contoh huruf jazm ada lam, ya kan? Ada in, ada la. La yang berarti jangan. Ya. Lam, in, sama la. Oke. Yang pertama tetap ada yang mabni. Ini memang mabni nih. Jadi mabni al fathah ini memang batu ini. Jadi memang Guna sama Antona ini kayak udah membatu lah. Mabni itu kan membatu, ya. Dari kata bina, ya. Bina itu terpondasi seperti itu, nggak akan bisa berubah. Gitu. Nah, yang afal khamsah juga sama. Kalau dia menjazum, alamat jazmnya juga sama. Jadi hadfun nun gitu. Jadi majzum. Jadi nggak banyak yang saya rubah. Majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Jadi ini memang mudah. Dan nggak ada yang kita rubah karena sama. Yaf'alun ketika majzum, yaf'alu, taf'alu sama semua. Gitu ya. Gampang ini gitu. Nah, nah sekarang yang ketiga, bagaimana kalau yang tadi huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, kalau ini majzumnya pakai sukun, mansubun, ini bukan mansub, ini majzumun. Ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Majzumun wa alamatu jazmihi ya as-sukun. As-sukun. Nah, kalau sukun udah ketahuan nih apa yang harus dirubah gitu. As-sukunu. Nah, fi'il mudhari' dhamir huwa yaf'alu, ya'malu, yaktubu, yaqra'u, yadhhabu. Kalau dikasih lam jadi apa? Lam Betul. lam yaf'al, ya'mal, Ya'mal. ya'mal, terus Yaktub. yaktub, terus Yaqra, yaqra, terus Yashhab. yadhhab. Yadhhab. dhamir hiya sama anta juga sama. Tadhhab, ya kan? Taqra, taktub, ta'mal, kemudian taf'al, ini juga af'al, a'mal, aktub, aqra, adhab, nahnu juga sama, nadhab, naqra, naktub, na'mal, dan naf'al. Semudah itu gitu. Semudah itu. Itu jazm. Gitu. Jadi kalau jazm itu pakai sukun untuk yang nomor 3 ini, yang domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Kalau yang afal khamsah dihapus nunnya, sama kayak mansub. Kalau yang mabni huna antuna tetap nggak akan berubah. Domir marfu, mansub, majzum, yes gitu aja, nggak mau berubah. Gitu. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada. Nah, ini namanya jazmul fi'lil mudhari'. Nah, jazmul fi'lil mudhari' ada mufradat jadidah, ada ad-dhahik, tansuru, yaj'alu,
Nah, kita baca mufradatnya ya. Pertama ad-dhahik. Ad-dhahik artinya tertawa. Gitu. Tansuru Sedang menolong. sedang menolong. Hmm. Yaj'alu menjadikan. Ya. Furqan Pembeda. pembeda. Yanzilu sedang turun. Yaduru sedang berkeliling. Rokatun istirahat. Adzunub. Dosa-dosa. Adzunub apa artinya? Dosa-dosa. Dosa-dosa. Terus Fawahish. Kekejian. Kekejian. Fawahish. Al-khati'at. Kesalahan. Kesalahan. Al-munkarat. Kemungkaran. Kemungkaran. Taslamu. Selamat. Nah, Tukramu. Dimuliakan. Dimuliakan. Tushraf juga sama. Dimuliakan. Oke, ada 10. Ada 10. Nah, coba dibaca bergantian ya. 5-5. Selesai lah ini. Nomor 1 kembali ke Bu Sri. Umi Rafa. Nomor 1 coba dibaca dan diterjemah. Lam yafham aliyun darsahu. Artinya? Jangan yafham itu Belum. bukan. Lam itu belum. Belum. Ali, nama orang. Oh ya. Ali darsu belajar. Pelajaran. Pelajaran. Pelajarannya. Artinya perbuatan dalam lampau. Gimana, Ibu? Ali Yafham apa artinya, Ustaz? memahami, belum memahami. Belum memahami pelajarannya di waktu yang lampau itu, Ustaz. Gimana? Lam itu kan meniadakan perbuatan yang telah lampau. Iya, jadi meniadakan perbuatan yang terjadi di masa lampau. Jadi dia belum memahami. Maksudnya waktu itu, gitu ya. Ini perbuatan lampau ini. Waktu itu dia belum paham pelajaran tersebut. Yafhamu artinya awalnya, Ustaz. Iya, asalnya yafhamu, jadi Yafham. Oke. Lanjut Bu Ade nomor 2. Al-talibani lam yafhama 'anid darsi. Anak murid-murid belum memahami atas ya atau dari pelajaran. Berapa muridnya, Bu? Kalau Ani itu berarti 2. 2. Ya. Asal katanya apa? Asal kata mudhari'nya? Yafhamu. Yafhamani. 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 Dihilangkan ya. Yafhamani dihilangkan. Dimasukin lam jadi? Yafhamu. Yafhama, maaf. Yafhama. Kemudian nomor 3. Bu Asih. Umi Ilham. ya, Ustaz.
At-thalibuna lam yafhamu durusahum. Murid-murid itu belum memahami pelajaran mereka. Fi'il mudhari'nya yang semula yafhamuna terkena huruf jazm lam Hmm, menjadi yafhamu hadfun nun. iya. Oke, nomor 4. Bu Dwi. La tuksir minal dohiki. Hmm. Artinya apa ya? Jangan ya. Jangan banyak dari tertawa. Jangan. Iya, jangan banyak tertawa. Jadi minanya nggak usah diterjemah. Oh iya. Jangan banyak tertawa. Iya. Awalnya ini dia tuksiru. La tuksiru. Awalnya kan tuksiru, jadi tuksir. Sir. Nomor 5. Ummu Akrom. Ya waladani la tak saro taksiru ya taksiro Tuksiro. la tuksiro minad dohik. Wahai anak-anak ya, anak-anak 2 orang. Hmm. Wahai anak-anak yang 2 orang, jangan banyak tertawa. Hmm. Eh, Jangan banyak tertawa. Udah gitu aja. oh iya. Awalnya apa? Awalnya tuksironi Hmm. menjadi tuksiro. Tuksiro. Muntas. Nomor 1 balik ke Umi Wafan lagi berarti. La tuksuru minad dohiki ayyuhal muslimuna. Hmm. Jangan banyak tertawa, wahai orang muslim. Hmm. La tuksuruna gitu Ustaz, ya. Awalnya Tuksiru. la tuksiru, Iya, tuksiruna. tuksiruna. Bilang nanya. Posisi ya. Oh ya. Tuksiruna. Nanya hilang Ustaz. Iya. Oke, lanjut nomor 7. Bu Ade. Ini biasanya doma ya Ustaz. Intan suru kan? Iya, Intan nomor 9. berarti 9 itu intan surullah yang surkum. oh iya ada wawunya ya. Iya, itu kan antum. Berarti Ini kan kamu. mm-mm. Berarti ini bacanya intan suru Allah gitu kan? Bacanya Nah, Sur. intan sur Allah iya, bacanya. iya. Oh iya. Intan sur Allah yansurka. Mm-mm. Jika uh, jika Allah menolongmu ya, Iya, Ustaz. iya. Intan sur jika kamu menolong Allah, Jika kamu menolong Allah, maka Allah menolongmu. Yansurka. Ya, Ustaz? ya maka Allah menolong. Menolongmu. Intan Engkau. sur. Iya, intan sur Allah. Kalau mau dia harokatin yang enak tuh intan surillah gitu. Oh, intan suri. Intan Gitu ya. surillaha yansurka. Hmm. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu akan ditolong sama Allah. Jadi kasro ya, Ustaz. Iya, itu namanya iltiqa'u sakinain. Jadi kalau ada pertemuan 2 sukun, maka yang satu dikasrohkan. Intan surina. Nomor 8. Umi Ilham. Ya Ustaz. Intan suro Allah yansurkuma. Jika kalian berdua menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian berdua. Hmm. Asalnya tansuroni. Hmm. Karena ada huruf jazm in menjadi tansuro, dihilangkan nun.
Betul. Nomor 9 yang Umi Akrom. Intang surullaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Awalnya Awalnya tansuru Mansuruna. tansuruna karena domir hum ya. Iya. Ya. Nomor terakhir, nomor 10, Umi Faris. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika bertakwa ya, Kalian. jika kalian bertakwa kepada Allah, menjadikan Allah atas akan menjadikan. ya Allah menjadikan atas kalian pembeda. Iya. Awalnya batat taku. Tatakuna. Tatakun. Muntas. Gampang banget ya ternyata ya huruf jazam ya. Karena pondasi. Ya. Itu kan ya tadi yang digaris itu diminta untuk sebelum kena kata harfu Jazam. jazm nya itu yang digaris. Kok digarisnya ada 2, Ustaz? Mana yang digarisnya 2? Ya 1. itu misalnya nomor 9. Itu kan ada 2. Padahal kan maksudnya kan yang di intan suruhnya kan ya Ustaz yang diganti. Ada Ya 2. maksudnya Yang suruh itu juga harus diganti karena kan yang ini tuh menjazamkan 2 fiil kan. oh jadi walaupun udah ada itu failnya dia ikut gitu ya? Iya. Gitu. Dia tetap ikut yang surkuma karena itu kayak sigha syartun wa masyrut. Itu bentuk ibarat syarat dengan isi syaratnya gitu. Kalau kalian mau ditolong, tolong agama Allah gitu. Gitu. Jadi syarat sama masyrutnya sama-sama harus dijazmkan. Harusnya kan yansuruka gitu. Tapi kan jadi yansurka. Allah yansurka. Harusnya kan yansuruka gitu. Tapi kan ada in jadi yansurka. Karena dia termasuk syarat yang diperoleh gitu ya. Tansur syarat melakukannya, tansur syarat hadiahnya atau syarat janjinya. Gitu. Melakukan perjanjian mendapatkan apa yang disyarahkan. Oh iya, baik Ustaz. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sebentar lagi masuk waktu asar kalau di sini. Kita akhiri ya Ibu-ibu ya pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan paham. Insya Allah kita jumpa lagi Kamis mendatang. Semoga semuanya sehat selalu, barokah keluarganya, rizkinya, umurnya. Amin. Manfaat bagi diri sendiri, keluarga dan Amin. umat. Allahumma amin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma Indika wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa anta asyhadu astaghfiruka an wa la atubu ilaik. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas Ya, ilmunya. syukran.